Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Karerek, dosen ilmu prodi komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Pada prodi ini saya mengajar beberapa mata kuliah di bidang jurnalisme, salah satunya di mata kuliah Teknik Penulisan Berita dan Karangan Khas. Mata kuliah ini mengemban 2 SKS dengan 3 capaian pembelajaran, di antaranya CPNK pertama mampu menerapkan teori dan konsep yang dipelajari dalam ilmu komunikasi untuk memahami fenomena, mengidentifikasi masalah, serta mencari solusi terutama dalam komunikasi massa dan digital dengan prinsip komunikasi kreatif. CPMK kedua mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, adaptif, serta kreatif dan inovatif dalam konteks pengembangan serta implementasi iptek yang menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang komunikasi dan jurnalisme. CPMK ketiga mampu memproduksi dan mendistribusikan pesan komunikasi untuk berbagai tujuan dengan beragam platform media mulai dari media cetak, media radio, televisi hingga media online. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan melalui pendekatan Project Based Learning, PJBL, dan Case Method atau studi kasus. Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa terkait pengetahuan dan keterampilan dalam mengumpulkan, memverifikasi, mengelola, serta menulis berita sesuai kaidah jurnalistik yang akurat, objektif, berimbang, dan beretika. Selain itu, mahasiswa juga akan mendapatkan konsep dasar jurnalisme, nilai berita, unsur berita 5W+1H, struktur berita, teknik penulisan berita, mulai dari strike news, feature, serta karakteristik penulisan berita pada media cetak, radio, televisi, maupun media online. Berikut salah satu pembelajaran dalam mata kuliah ini yang bisa disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Sehat. Ya, kalau ditanya kabar, dijawab sehat itu kelihatan ya dari senyumnya ya. Kalau senyumnya lebar itu namanya sehat ya. Alhamdulillah kalau sehat teman-teman. Kita hari ini adalah pertemuan kedua ya di mata kuliah kita di Teknik Penulisan Berita dan Karangan Khas. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang unsur berita. Nah, teman-teman tentu sebelum kita memulai mata kuliah kita di pertemuan kedua ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh PJ kelas. Kami persilakan PJ kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa, teman-teman. Ini adalah pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan menjawab sub CPMK yang kedua, seperti yang tertera di RPS kita yang sudah saya bagikan melalui grup kita, teman-teman. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi dan menerapkan unsur-unsur berita 5W+1H dalam peristiwa aktual. Sebelum kita lanjut ke materi ini, saya mau flashback terlebih dahulu. Di pertemuan sebelumnya, kita kan sudah belajar soal pengertian berita sama jenis atau macam-macam berita. Ada yang masih ingat apa itu berita? Boleh? Oke. Via gimana? Berita itu adalah laporan yang dimuat, laporan peristiwa yang nyata yang dimuat di media massa. Oke. Dia berisikan fakta atau gagasan dan mengandung unsur 5W+1H. Oke. Nah, jadi kalau dalam pengertian berita sendiri ternyata sudah di-spill juga ya apa itu 5W+1H. Nah, setelah kita tahu apa itu berita, kemarin kita lanjut belajar jenis-jenis berita itu sendiri. Ada yang masih ingat siapa? Oke, Muhammad Rafli gimana? Kalau untuk jenis-jenis berita sendiri itu ada 2, Pak. Ada 2, oke. Ada hard news dan soft news. Oke, kalau hard news apa teman-teman? Hard news itu apa? Kalau itu hard Hard news, news? dia itu terikat dengan waktu, Pak. Jadi, Oke, timeline ya. Pak. Oke. Kalau untuk soft news itu sendiri, dia itu tidak terikat sendiri dengan waktu. Jadi bebas. Oke, benar ya. Jadi berita itu kategorinya ada 2. Yang pertama adalah hard news,
Yang kedua adalah soft news ya. Nah, di setiap kategori ini teman-teman, ini kan ada kategori hard news. Apa saja sih peristiwa yang berkategori hard news? Salah satunya apa? Bencana alam, betul, gempa bumi, misalkan bentuknya banjir ya, gunung meletus ya, termasuk kecelakaan. Nah, masuk kategori kecelakaan ataupun informasi-informasi tentang peristiwa-peristiwa lainnya. Kalau sport gimana? Olahraga masuk juga dalam kategori hard news. Kenapa? Karena dia memang harus informasinya segera diberitakan. Nah, yang kedua kategori soft news. Nah, soft news ini dia tidak ada keterikatan waktu. Maksudnya pemberitaan yang kita berikan kepada masyarakat atau berita yang kita tulis ini bebas kapan saja. Nah, jadi ketika kita melakukan pemberitaan seperti ini, isu-isunya apa sih, Pak? Nah, bisa jadi misalkan tentang tokoh, ya apa? Kuliner, betul. Selain kuliner, satu lagi apa yang paling fenomenal? Kesehatan atau tip-tip ya. Cara membuat wajah menjadi glowing dalam sekejap mata, misalkan ya. Nah, itu kan biasanya ada ya, itu soft news kategorinya isunya. Yang terakhir tentang sejarah. Jadi kapan saja informasi ini kita terbitkan, dia nggak ada masalah. Tidak akan dianggap sebagai informasi yang lampau atau basi dalam bahasa lapangan kita wartawan. Nah, hari ini kita belajar tentang unsur berita. Pertanyaan mungkin di teman-teman, kenapa kita perlu mempelajari unsur berita? Atau mengapa unsur berita ini perlu atau penting kita pelajari di mata kuliah ini atau di prodi kita misalkan ya. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kalian membaca berita, pernah nggak kalian membaca berita isunya satu, misalkan konferensi pers, itu kan banyak tuh wartawan tuh wawancara ya. Tetapi ketika dia terbit itu berbeda-beda isi beritanya. Angle-nya berbeda, judulnya berbeda. Pertanyaannya, kenapa kok bisa berbeda? Karena sudut pandang pengambilan unsur beritanya berbeda juga dari setiap wartawan. Nah, tetapi menurut di dalam buku Jurnalisme Digital yang ditulis oleh Ruli Nasrullah mengatakan bahwa unsur berita 5W+1H itu akan melekat pada sebuah berita dan lebih dominan dituliskan di awal. Sisa dari narasi berita selanjutnya apa isinya? Menjelaskan dari unsur berita yang sudah ditulis di awal tadi. Jadi pada akhirnya semua isi berita yang ada di media, cetak, koran misalkan ya, bentuknya majalah, atau radio, televisi maupun media online, itu pada dasarnya adalah medianya isinya 5W+1H. Nah, makanya teman-teman kan sebagai calon wartawan ya. Nah, makanya sebelum menulis, tentu teman-teman harus memahami apa itu unsur berita. Oke, ada yang perlu dibahas, teman-teman? Ada pertanyaan misalkan? Cukup ya? Cukup jelas? Kalau cukup jelas saya lanjutkan ya. 5W+1H, bagaimana kita mengemasnya? Pertanyaannya. Dimulai dari mana? Nah, ada konsep teori framing yang dikemukakan oleh Robert Altman. Dia bilang setiap media itu memiliki sudut pandang tertentu dalam mengkonstruksi sebuah realitas. Maksudnya apa? Maksudnya setiap pilihan narasumber, judul berita, menempatkan fakta, hingga diksi yang digunakan untuk membentuk cara publik memahami suatu peristiwa itu berbeda-beda setiap media. Nah, makanya teman-teman, kalau kalian lihat, ternyata sudut pandang dari media nasional, misalkan kita sebut, misalkan yang berjejaringan siapa ya, CNN atau Tempo, itu terkadang berbeda, punya sudut pandang pemberitaan terhadap kasus tertentu, misalkan ya. Nah, makanya teman-teman korupsi atau apa ya. Nah, dia akan berbeda. Kenapa? Karena memang secara teoritis, menurut Altman, ya media memiliki keluasan kewenangan itu, kebebasan untuk memilih bagaimana sudut pandang, mulai dari judul, narasi-narasi yang ditonjolkan, termasuk memilih unsur 5W+1H-nya yang mau diterapkan ke media. Betul, pada saat menulis berita. Kita sudah dapat narasi nih. Lalu 5W+1H-nya kita dapat dari mana? Dari wawancara. Setelah kita buat, pasti kalian bertanya-tanya kan, kita dimulai dari mana? Unsur mana yang harus kita tonjolkan? Nah, itu tidak ada ketentuan resmi menurut Altman ya, teorinya ya. Nah, teori ini didukung oleh perspektifnya teori
social responsibility theory yang mengatakan apa yang diperkenalkan oleh Fred ya, dia bilang bahwa pers itu memang diberikan kebebasan untuk mencari yang tadi yang dibilang sama teori Edman tadi ya, memang diberi kebebasan, tetapi ada garis bawahnya. Tapi apa? Yang pertama, harus menjalankan tanggung jawab. Yang kedua, harus memberitakan secara akurat. Yang ketiga, berimbang. Yang keempat, terverifikasi. Yang kelima, menghormati asas praduga tak. Yang keenam, membuka ruang. Betul. Nah, jadi meskipun dalam teori framingnya adalah menurut Edman itu bebas, tapi di dalam teori social responsibility theory yang dikembangkan oleh Fred ini, dia bilang bahwa ada garis merah atau benang merah atau catatan batasan di mana kebebasan itu bisa dilakukan. Dengan syarat apa? Harus bertanggung jawab. Perlulah kita tahu bahwa unsur 5W+1H itu ternyata sangat penting kita pahami sebelum kita menulis berita. Nah, teman-teman, kalau di dalam tugas kita sebagai wartawan, tentu unsur ini tidak asing bagi kita ya. Kenapa? Kapan unsur-unsur ini kita peroleh? Di dalam buku teknik penulisan berita televisi yang saya tulis pada tahun 2024 itu dibilang proses pencarian berita itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, wawancara langsung. Nah, wawancara ini ada dua macam juga. Ada wawancara secara langsung, draft pertanyaan kita siapkan, ada juga namanya doorstop ya. Doorstop itu kalau ada wawancara yang sibuk, misalkan ya, buru-buru kita stop waktu dalam perjalanan, itu namanya doorstop ya. Ada juga apa cara mendapatkannya? Melalui riset pustaka. Sering kan kita ada beberapa berita yang kita cari datanya menggunakan riset pustaka. Bisa juga mendapatkan unsur-unsur ini. Ada juga melalui apa? Konferensi pers yang paling mudah ya. Ada narasumbernya, ada wartawan undangannya, ada semuanya ada, tinggal kita mengajukan pertanyaan saja. Itu pun pertanyaan yang dianggap belum diberikan oleh pihak yang penyelenggara ya. Selain itu apa lagi? Bisa melalui berlangganan berita. Kantor berita itu apa saja yang kalian ketahui? Apa? Kompas. Yang lain ada lagi? Palembang Express. Ada lagi? Sriwijaya Pos. Nah, teman-teman yang teman-teman disebutkan itu adalah langganan. Siapa yang punya? Antara yang punya. Ya, Antara itu dia punya berlangganan media namanya kantor berita. Yang teman-teman sebutkan tadi adalah media persnya, penyelenggaranya. Ya, dia bisa berlangganan, bisa, boleh. Nah, biasanya unsur-unsur ini kita dapatkan melalui wawancara langsung bisa maupun teknik-teknik yang tadi ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Ada perlu diskusi dulu yang belum dipahami sampai di sini? Teman-teman, cukup ya? Nah, kita lanjut ya. Nah, unsur yang pertama apa? What ya. Nah, what ini teman-teman sebenarnya di dalam sebuah berita itu adalah apa yang terjadi sebenarnya. Nah, ini yang pertanyaan yang sering kita. Ada apa? Ada apa ya? Iya kan, sering kan? Kalau ada sesuatu misalkan kejadian atau apa, yang keluar pertanyaan awalnya ya ini apa? Apa yang terjadi? Ya kan? Nah, tentu ini ditanyakan oleh wartawan juga. Lalu pertanyaan bagaimana kita mendapatkannya di lapangan? Tergantung situasional. Kalau kegiatannya itu adalah kegiatan dalam bentuk seremonial, misalkan acara nih, Unsri punya acara, apa acaranya peringatan 17 Agustus. Unsur apanya pasti ada di banner kan? Ada, nggak perlu lagi kita tanya. Pak, apa kegiatan kita hari ini misalkan ya, sama Pak Rektor misalkan ya. Nah, itu lebih baik kita bertanya pertanyaan yang memang belum kita dapatkan. Kenapa? Karena kan waktu rektor itu nggak banyak biasanya waktu wawancara ya. Makanya betul-betul kita kasih space untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya informasinya belum terjawab sama sekali. Nah, contohnya sini saya sudah buat contoh mahasiswa melakukan unjuk rasa menuntut penurunan menteri yang terlibat korupsi. Unsur apanya adalah unjuk rasa intinya ya. Cukup paham soal unsur apa ya?
Kalau kegiatan pembelajaran hari ini, ya, kita kan lagi belajar nih di kelas. Unsur apanya apa nih? Kegiatan belajar. Betul, kegiatan proses pembelajaran mata kuliah, teknik penulisan berita dan karangan khas. Betul, ya. Oke, next ya. Unsur who ya. Nah, who ini siapa? Nah, siapanya ini bukan hanya orang sebenarnya, teman-teman. Biasa kan kita di benak kita kan orang kalau siapa ya? Siapa pelakunya, siapa korbannya, gitu kan? Nah, biasanya kalau di dalam berita siapa itu biasa saja terkait soal apa? Gelar, alamat, bisa juga nama, bisa juga informasi-informasi pendukung lah lainnya. Boleh itu ya, boleh. Jadi ini masuk dalam kategori siapa ya. Kenapa alamat itu penting misalkan? Karena alamat rumahnya, pulang kemana, orang mana, kan biasanya ya. Misalkan satu mahasiswa Unsri misalkan mengalami laka lantas misalkan ya. Nah, tentu biasanya dilihat tuh orangnya asalnya mana, di berita ada biasanya ya, aslinya mana, kabupaten mana, seperti itu. Nah, contohnya kalau kita lanjutkan dengan contoh tadi, mahasiswa melakukan unjuk rasa menuntut penurunan menteri yang terlibat korupsi. Siapanya siapa nih? Mahasiswa dan menteri. Betul. Kalau tadi kasusnya adalah di kelas ini, siapanya? Unsurnya siapa saja? Mahasiswa, betul, mahasiswa dan dosen. Oke, next ya. Nah, yang ketiga, teman-teman where ya, di mana peristiwa itu terjadi? Kalau kejadiannya peristiwa enak ya. Laka lantas, gempa bumi, banjir ya pertanyaannya, atau acara seremonial. Itu sudah tahu tuh lokasinya. Tapi pertanyaannya, kalau kita wawancara tapi bentuknya isu, misalkan minta tanggapan dari Pak Rektor terkait kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk fasilitas pendidikan. Kan di mananya kebijakannya berbeda sama lokasinya berbeda. Makanya biasanya dia bukan tempat kejadian, tapi kapan kita dan di mana kita melaksanakan proses wawancara itu. Jadi dia tergantung ya situasinya ya. Tidak semuanya where ini adalah tempat kejadian ya. Nah, bisa saja tempat lokasi kita wawancara. Sering kan kata Pak Menteri atau Pak Presiden saat dikonfirmasi dalam kunjungan ke mana gitu. Sebenarnya isu yang dilibatkan di sana bukan soal kunjungannya, tapi isu yang lain. Betul ya? Gitu ya. Nah, contohnya apa? Mahasiswa melakukan unjuk rasa menuntut penurunan menteri yang terlibat korupsi di depan Istana Jakarta ya. Artinya unsur where-nya Istana Jakarta. Teman-teman, semakin lengkap penulisan where itu semakin bagus ya. Tapi biasanya kita tulis cukup di misalkan kalau Unsri Universitas Sriwijaya atau tempatnya. Aula atau gedung pertemuan Unsri Kampus Bukit atau Indralaya, kemudian barulah ada unsur yang selanjutnya. Nah, biasanya teman-teman where ini akan melekat sama when. Kapan? Sering kan ditanya juga nih kapan? Ayo kapan kita jalan-jalan misalkan ya? Kapan kita kerja kelompok? Ini pertanyaan yang sangat mudah sekali kita keluarkan. Sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita itu sudah berperan sebagai jurnalis ya. Tapi jurnalisnya bukan kebutuhan untuk masyarakat tadi ya, tapi kebutuhan untuk pribadi sebenarnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan unsur-unsur berita ini melekat pada komunikasi kita sehari-hari. Where dan when itu satu kesatuan di dalam proses pembuatan berita. Kenapa? Karena dia biasanya tempat dan waktu itu biasanya satu kesatuan ditulis ya. Tapi ada yang berbeda bisa. Misalkan berita-berita yang bentuknya investigasi, yang bentuknya runut ya, itu bisa terpisah. Ini contohnya mahasiswa melakukan unjuk rasa menuntut penurunan menteri yang terlibat korupsi di depan Istana Negara Jakarta Selasa 30 Oktober 2025. Tapi kalau kejadiannya case-nya adalah hari ini gimana? Unsur kapannya? Hari ini. Tanggal 27 ya. Juli 2026. Kalau where-nya tadi di mana kalau where? Kalau di ini, kalau case-nya adalah proses perwilihan kita, ruang
pembelajaran kelas 1.2 kampus Palembang, Universitas Sriwijaya Palembang ya. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Cukup. Nah, ada unsur yang kelima, why. Nah, why ini ya kenapa? Tabrakan. Kenapa? Biasanya kayak gitu ya. Nah, mengapa? Mengapa ini memberikan keterangan mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, sama halnya sama unsur yang lainnya. Mengapa ini kalau misalkan laka lantas, ya enak. Kenapa sih laka lantas itu terjadi? Ya mungkin dugaan remblong ya. Kalau hari ini kita belajar, kenapa kita harus belajar di hari ini? Apa? Jawabannya kalau ditanya seperti itu. Apa? Memang jadwal pembelajaran. Jadwalnya memang kayak gitu, Pak. Oh, karena berkaitan sama tuntutan sebagai mahasiswa sesuai RPS pertemuannya. Apalagi? Kewajiban sebagai mahasiswa. Kewajiban mulia sekali ya. Karena kewajiban ya, apalagi. Nah, semuanya punya perspektif. Nah, nanti biasanya kalau kalian mengambil angle-nya why, mengapa proses pembelajaran itu dilakukan, nanti angle beritanya beda-beda tuh. Mungkin ini karena kewajiban, karena memang tuntutan misalkan, karena memang ya nggak ada kerjaan misalkan, nggak ya. Nah, jadi bisa seperti itu, nggak ada masalah. Nah, teman-teman, jadi kalau di sini saya contohkan mahasiswa melakukan unjuk rasa menuntut penurunan menteri yang terlibat korupsi di depan Istana Negara Jakarta ya. Selasa 30 Oktober 2025, unjuk rasa ini terjadi setelah Presiden bersikukuh tidak memecat menteri yang terbukti melakukan korupsi. Ini contoh ya, contoh. Nah, jadi teman-teman bisa explore lagi di beberapa contoh. Nanti kita ada bedah juga ya. Oke. Ada pertanyaan? Sampai ke unsur yang kelima. Cukup ya? Oke. Kita akan masuk ke unsur yang keenam atau yang terakhir ya. How, bagaimana? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Pada dasarnya ya. Tetapi ada beberapa aspek berita yang bagaimananya nggak ada misalkan ya. Ada. Contohnya misalkan kalau banjir, kegiatan-kegiatan peristiwa itu biasanya ada. Tapi kalau kegiatannya berbentuk isu misalkan kebijakan itu, nah bagaimananya di mana? Mungkin bagaimana proses kebijakan itu dijalankan, bisa jadi seperti itu, atau dia tidak dijelaskan karena memang belum ada regulasinya misalkan ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, artinya teman-teman, how-nya ini dilihat sikonnya ya. Nah, tentu teman-teman dari unsur yang pertama sampai nomor 6 ini semuanya ada di dalam berita. Kita lihat contoh, ini sudah saya siapkan. Mahasiswa itu unjuk rasa ini terjadi setelah Presiden bersikukuh tidak memecat menteri yang terlibat melakukan korupsi. Unjuk rasa berakhir rusuh setelah polisi membubarkan paksa pendemo dengan menembakkan gas air mata. Nah, dia ingin menjelaskan bagaimana berakhirnya unjuk rasa itu ya. Unjuk rasa itu berakhir karena pembubaran paksa yang dilakukan oleh pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian. Nah, teman-teman, semua unsur ini tentu akan kita bahas lebih dalam lagi pemahamannya dengan melakukan praktek ya. Nah, kita mau praktek sedikit, mau kemas lagi. Setelah kita tahu apa saja unsur beritanya, maka kita mau tahu tuh. Selain unsur, di dalam berita bagaimana penerapannya? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Nah, kita lihat nih. Ada satu contoh, saya sengaja ambil contohnya yang ini ya, karena dia punya dosen kita ya. Jadi judul beritanya dosen ilmu komunikasi Unsri bekali guru SMP Negeri 2 Indralaya Utara membuat video pembelajaran. Oke, judulnya ada unsur apa saja? Apa? Siapa? Di mana? Mengapa ya? Oke, boleh. Kalau di dalam narasi, nah kan unsur tadi ada di dalam narasi ya. Kalau di paragraf pertama ada apa? Oke, menjawab tantangan tersebut tim dosen dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya menggelar pelatihan pembuatan video pembelajaran berbasis AI
bagi guru-guru di SMP Negeri 2 Indralaya Utara, Rabu 23 Juli 2027. Ada apa saja unsurnya? Siapa? Kapan? Di mana? Apa ada ya? Oh, sudah ada 4 unsur dalam satu narasi. Sesuai yang dibilang sama Ruli tadi. Ruli Nasrullah bilang apa tuh di awal tadi? Bahwa pengemasan unsur ini itu ada di dalam ini ya. Oke. Nah, teman-teman, terus ada lagi apa? Pengabdian diketuai oleh siapa? Oleh Mutia. Itu unsurnya unsur apa? Siapa, betul. Setelah itu, selama pelatihan para peserta diperkenalkan dengan berbasis teknologi AI, mulai dari perkembangan media digital, video pembelajaran, peran AI, dan pembelajaran hingga etika dalam penggunaan AI. Itu apa? Betul. How, bagaimana pelatihan itu bisa dilaksanakan. Why sudah belum tadi? Why? Why-nya belum. Terus pertanyaannya, why-nya di mana? Why-nya ada di pelatihan ini sangat bermanfaat bagi guru di era sekarang. Penggunaan AI sudah sangat masif sehingga kemampuan memanfaatkan secara tepat akan menjadi nilai tambah dalam proses pembelajaran di sekolah. Ujar Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Indralaya. Ini adalah unsur yang ketiga. Sisanya apa, Pak? Sisanya adalah penjelasan dari setiap unsur yang sudah ada disebutkan di atas. Artinya berita ini sudah memenuhi semua unsur. Pertanyaannya, kalau misalkan beritanya unsurnya tidak lengkap, bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Kalau tidak lengkap, tentu berita yang ditulis juga tidak betul, tidak maksimal atau tidak baik ya. Ada kekurangan-kekurangan. Kenapa? Kalau ada yang kurang, maka ada timbul pertanyaan dari penonton atau pembaca. Ada sesuatu yang kurang ya. Makanya artinya berita yang kita sajikan tidak lengkap. Nah, teman-teman, nanti ini kan sudah saya demo di kelas ya. Saya kasih contoh, sudah saya jelaskan semuanya di kelas. Nah, nanti teman-teman jangan lupa di akhir ini untuk tetap absensi melalui e-learning dan tugas untuk menganalisis berita berdasarkan unsur berita itu sudah saya upload di e-learning. Nanti teman-teman silakan kerjakan. Tugas ini akan kita bahas di minggu depan. Teman-teman, ada pertanyaan terkait materi hari ini? Nah, ini ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasinya ya di pertemuan kedua ini. Tentu teman-teman jangan lupa untuk tetap mengaplikasikan unsur-unsur berita yang sebenarnya sudah kita aplikasikan. Nah, di sisi lain teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup pertemuan kita, tetap jaga semangat dan kesehatan kalian sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran kita seperti biasa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Demikian video pembelajaran mata kuliah penulisan berita dengan karangan khas Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat dalam rangka untuk kerja tridharma perguruan tinggi dalam bidang pembelajaran. Semoga jadi pertimbangan baik sertifikasi dosen tahun 2026. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.